Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan Yesus memberkati 5 menit bersama dengan firman. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, biarkan kekuatan menyertai setiap kami, kuasa-Mu menyertai kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan firman Allah yang terdapat masih dalam bagian yang kedua. Topiknya masih tetap unlimited power from the Holy Spirit, atau kuasa Allah yang tidak terbatas itu. Demikian bunyi firman Allah, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Sebelumnya saya mau berpantun dari medan kekisaran singgah di tebing tinggi. Kalau mau kekuatan Tuhan, hiduplah dengan kuasa yang maha tinggi. Haleluya, mantap. Jadi yang pertama dalam kasus ini adalah di mana kuasa yang tidak terbatas itu adalah kuasa Roh Kudus. Itu juga eksusianya Allah itu diberikan kepada kita. Dia berikan insight, di mana insight itu memberikan wawasan bagi kita, pengertian bagi kita, pengetahuan tentang firman Allah dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya dia akan mengajar kita, dia akan mengingatkan kita. Luar biasa Tuhan itu. Jadi kita betul-betul butuh kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Betul-betul butuh Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Jangan batasi dia. Itu sebabnya dia adalah kuasa Allah yang tidak terbatas, yang menyertai kehidupanmu. Kalau ada orang jadi pengecut, coward, loser, wah, itu perlu berpikir ulang sebagai orang yang percaya. Di mana Tuhannya? Di mana Yesusnya? Di mana Roh Kudusnya? Di mana Allah yang omnipresent itu, yang omnipotent itu, yang omniscient? Di mana dia? Ya, jadi tetap kalau engkau percaya pada Yesus, pasti engkau dianugerahi oleh Roh Kudus, dianugerahi Roh Kudus bagimu. Terima Roh Kudus itu dalam hidupmu. Lalu kemudian yang kedua adalah power. Jadi bayangkan kalau saya tadi pagi saya mengatakan, bayangkan kalau kita tidak diberikan hak untuk melakukan, saya seperti saya di rumah ini tidak diberikan hak untuk melakukan, tapi karena saya punya hak atas rumah ini, saya punya hak, punya bisa bukan aturan di rumah ini dan lain sebagainya. Dan kalau saya punya hak dalam kerajaan Allah, sebagaimana firman Allah, kau usir setan, dia. Jadi kuasa itu, kuasa Allah yang diberikan itu, gunakan itu. 1 Maret 1987 sampai hari ini saya tetap menggunakan kuasa itu. Kalau saya datang, saya lebih percaya kepada dokter di atas segala dokter. Bukan saya kalau saya sakit, saya suruh memilih dokter di atas apa dokter di bumi. Tapi saya lebih mengandalkan dokter yang di atas, karena saya tahu dia tidak terbatas. Kadang-kala kamu ya-oh, tapi saya mau katakan, selama saya mempercayai dia tidak pernah ingkar janji akan firman-Nya. Tumpang tangan bagi orang sakit itu semua. Saya menumpangkan tangan saya bagi saya yang sakit, dan Tuhan menolong dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir yang mau saya katakan, jadi otoritas ini berbicara soal wibawa, soal hak untuk bertindak, kuasa, wewenang, sumber inspirasi, sumber kekuatan, sumber hikmat, dan lain sebagainya. Nggak bisa dibilang lah. Luar biasa itu. Tapi yang paling penting adalah, yang mau saya katakan, wewenang itu penting untuk menaklukkan. Seperti kalau seorang polisi di jalan raya ini, karena baju yang dia kenakan, wewenang padanya, ketika sebesar apapun truk itu, sekencang apapun truk itu, ketika dia mengangkat tangannya, bus itu pasti berangkat. Dan demikian kita kepada setan. Kalau setan itu sekuat apapun, memang dia punya pengalaman untuk menghancurkan rumah tangga, menghancurkan gereja Tuhan, menghancurkan orang-orang yang dapat dihancurkan, menghancurkan para raja-raja yang zaman dahulu kala. Ada raja-raja yang jahat. Tapi mau saya katakan, ketika Roh Allah ada dalam kehidupan seseorang, melakukan terobosan untuk menyatakan apa yang seharusnya dinyatakan, sehingga terjadi transformasi yang Tuhan lakukan, baik bagi orang-orang Israel dan bagi orang-orang yang betul-betul menikmati sentuhan Tuhan.
Jadi dalam kehidupan ini sebagai orang percaya, gunakan otoritas itu. Dan ingat, kuasa Allah yang tidak terbatas itu diberikan bagimu agar engkau dapat melakukannya. Ketika saya mengusir setan-setan dalam nama Yesus, ada banyak orang memberikan amplop, bukan satu dua orang, tapi sama gratis. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami, biarlah Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian, para pedagang sedang berjualan, juga mengumpulkan kotak dan kardus. Bila mau hidup dalam kekudusan, hidup dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya, mantap, Tuhan Yesus memberkati.